وحكم على خلقه بالبعث والفصل إلى دار القضاء لتجزى كل نفس بما تسعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المقتفى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم إلى يوم الجزاء. Para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru-guru agama, para talabah, para hadirin, izinkanlah Al-Fakir untuk membacakan manaqib atau riwayat hidup dari kakeknya, ayahnya, Kiai Al-Hajj Al-Maghfurlah Mahfud Amin bin Kiai Al-Hajj Muhammad Ramli bin Kiai Al-Hajj Muhammad Amin, dari kumpulan kebaikan pribadi beliau. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dapat kita teladani kebaikannya, kita jaga apa yang telah ditinggalkannya, dan kita teruskan perjuangannya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Kiai Al-Hajj Mahfud Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Abdullah adalah putra pertama dari 9 bersaudara, pasangan dari Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli dengan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pemangki pada malam Selasa tanggal 23 Rajab tahun 1332 Hijriah, bertepatan pada tahun 1914 Masehi di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Pendidikan beliau, Al-Maghfurlah pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Sebab orang tua beliau yang bernama Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli adalah ulama yang berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran kalau di Pemangki orang tua dari Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Amin dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar. Sedangkan Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli dikenal dengan Tuan Guru Tuha. Karena di tangan beliau lah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, Al-Maghfurlah sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama. Di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau tempuh di Volskol selama 3 tahun di Pemangki, dan kemudian dilanjutkan Volskol selama 2 tahun di desa Benua Kupang. Selain itu beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian dengan Tuan Guru Al-Hajj Hasbullah bin Tuan Guru Haji Abdul Rahim dekat Masjid Jami Pemangki. Selain itu beliau juga belajar dengan Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ali Bayanan dan Tuan Guru Al-Hajj Mukhtar di Desa Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1938 Masehi saat berusia 24 tahun. Sesudah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Banawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau, yakni Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin beserta istri untuk
menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama. Karena mertua beliau menilai bahwa Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam li'ilai kalimatillah. Bahkan pada waktu itu Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin, beliau pun mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di Mekah Al-Mukarramah adalah Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abu Bakar bin Sulaiman Jakarta, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Buguri, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Khaliq Firak Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Mariki, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hasan Muhammad Al-Mashad, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Mukhtar Empenan, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Jalil Al-Maqdisi, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Anang Sya'rani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Nuh Kelantan Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan yang lainnya tidak disebutkan di sini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di tanah suci, beliau pulang ke tanah air dan tepat pada tanggal 8 Oktober tahun 1941 Masehi tiba kembali di kampung kelahiran beliau. Sejak saat itu beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Membangun pondok pesantren. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya pada tahun 1958, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pemangkih. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Amin. Di samping sebagai tafaulan atau kesan yang baik dari makna Al-Amin itu sendiri, yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Al-Hajj Mahfud Amin membangun pondok pesantren ini. Di antaranya wasiat orang tua beliau sendiri, Muhammad Ramli bin Tun Guru Haji Muhammad Amin, di mana kata beliau yang sering ditirukan oleh Al-Maghfurah Kiai Haji Mahfud Amin, ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut pada aku sama aku haja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada apa yang sudah ada sekarang ini. Yang kedua wasiat dari guru beliau yaitu Kiai Al-Hajj Abu Bakar bin Sulaiman Tambun Jakarta. Pada ketika berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemangkih dan beliau melihat banyak lahan yang kosong, maka dengan tegas Kiai Al-Hajj Abu Bakar bin Sulaiman Tambun Jakarta berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika berada di Mekah Al-Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita-cerita tentang pondok pesantren dari teman-teman beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicapai kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing
mengusahakan 5 belik padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut tadi sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter dengan kapasitas 6 kamar, ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali, dan alhamdulillah sebagian bangunan itu sampai sekarang masih dapat kami lestarikan. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang solehah, karena pada waktu itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama. Padahal peran mereka tak kalah pentingnya, sebab merekalah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Keulitan beliau, Al-Maghfurlah, adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masalah pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri atau mutalaah, di samping sangat menghargai waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurah pada pembangunan dan memajukan pondok pesantren yang beliau asuh. Namun tidak berarti tertutup kesempatan untuk menulis 1-2 buku untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau. 1 yang menjadi pokok, bahkan yang pertama kali harus dipelajari santrinya, ialah kitab tasrif atau yang dikenal dengan tasrifan. Walau tidak dicetak, karena untuk membiasakan santri untuk menulis dalam tahapan pertama, kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan sorab yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halil Ma'qud fi Nazmil Maqsud. Dan yang ketiga, untuk mudah santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan 1 kitab falak yang besar yang diberi nama dengan Al-Mahlulah fi Mukhtasaril Manhajil Hamidiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak, baik mempelajari ataupun mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak di desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar di dalam membangun sekolah umum SR pada tahun 1951. Keberhasilan Al-Maghfurlah dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatnya dari guru-gurunya, dengan arti penghormatan yang benar, dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kini telah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa belajar beliau memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun di dalam asuhan orang tua beliau. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga tampaklah keberkahan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh beliau. Beliau sangat menghormati guru-gurunya, karena menurut beliau, kalau seseorang sudah menjadi terhormat dalam hidupnya, dia tetap dituntut untuk menghormati guru. Beliau selalu menziarahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal ziarah ke kuburnya. Hal ini yang menunjuk dari kepribadian Al-Maghfurlah adalah kasih sayangnya dengan para santri. Menginginkan santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah para santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan saran yang lembut diiringi dengan nasihat. Dan nampak kegembiraan di muka beliau
Dan nampak kegembiraan di wajah beliau ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama, di samping selalu datang berkunjung kepada mereka. Tak jarang kesempatan ini digunakan untuk bertukar pikiran, lebih lagi pada masalah keagamaan. Beliau cukup dekat dengan Kiai Al-Hajj Hashim Asy'ari Jombang, serta Kiai Al-Hajj Abdul Somad Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau datang. Kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok, beliau dengan tegas menerimanya selama tidak mengikat. Walaupun dengan demikian beliau tidak pernah memohon kepada mereka dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan dunia. Untuk kepentingan agama tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau tebang kebun cengkih milik pribadi demi pembangunan pondok pesantren putri. Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin, hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk ilahi kalimatillah hingga usia senja. Berpulang sakit paru-paru beliau makin hari makin parah, meskipun pengobatan secara intensif selalu diupayakan dari Rumah Sakit Islam Banjarmasin Surabaya bahkan sampai ke Jakarta. Sampai pada saatnya pada hari Ahad jam 8.45 tanggal 21 Zulhijjah tahun 1415 Hijriah bertepatan dengan 21 Mei tahun 1995 beliau menghembuskan napas terakhir berpulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pangkuan anak istri dalam usia 4 bulan 28 hari dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan umat Islam ke tempat peristirahatan terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pemangkih berdampingan dengan orang tua beliau Tuan Guru Ki Haji Muhammad Ramli dan keluarga. Pemangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah-olah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggal oleh sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara, dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala amal usaha beliau. Amin ya rabbal alamin.
Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.